Oke, selamat malam Facebook Live. Dan juga selamat malam buat teman-teman yang saat ini sedang beristirahat. Kok beristirahat? Habis makan malam. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini saya live-nya agak malaman ya. Biasanya kan sore. Ya, apa hari ini kita live malam. Yang penting teman-teman lagi dalam keadaan sehat semua ya, semangat semua, karena yang paling penting itu kan semangat, itu yang paling penting nomor satu. Oke, ini dalam program yang sama ya, program Growing with Digital Networker ya. Ini ke part keberapa sekarang ya? Ada yang ingat nggak ya? Part berapa sekarang? Hari ini partnya ada yang ingat nggak? Part berapa nih teman-teman? Hari ini part ke 15 kalau nggak saya salah ya, ke part 15. Ini adalah program reguler dari saya, yang dimana saya kan banyak membahas tentang social media dan juga digital networker dan juga network marketing ya. Nah, kali ini saya membahas topik tentang pentingnya konsistensi ya. Pentingnya konsistensi. Jadi bagi teman-teman yang saat ini struggling ya, sangat dalam artiannya sangat kesusahan ya, kesulitan dalam hal yang namanya konsistensi ya. Semoga video ini, semoga live kali ini ya, ini bisa membantu teman-teman dalam hal coba untuk mengenalin diri Anda ya, di mana kelemahannya ataupun di mana bukan triknya ya, di mana sebenarnya yang bisa Anda fokuskan. Itu yang paling penting. Oke. Dan sudah banyak yang komen ya. Bagi teman-teman yang baru hadir, jangan lupa ketik nama Anda dan juga dari kota mana Anda berada ya. Dan ya itu yang dulu paling penting ya. Dan nanti juga siapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang Anda ingin tanyakan, dan jangan lupa juga share daripada Facebook ini. Oke. Sudah ada Nur Asia Siska. Wah, ini Nur Asia nih tumben nih, yang pertama nih, Lampung ya. Pak Yohanes Kaltim hadir juga. Andi Maradika Tasikmalaya ya, ke-15 sekarang. Wah, berarti Nur Asia kamu mengikutin ya. Gorontalo hadir, Yuli Mamax. Oke. Lampung juga hadir. Terus Siva hadir. Tuban Bandung hadir Pak, hadir. Michael Richard, mantap juga Pak Richard. Kediri hadir juga. Taliwang hadir. Waduh, banyak banget yang hadir ya. Artinya ini adalah ke part 15 ya. Saya akan membahas tentang konsistensi. Bagaimana pentingnya konsistensi kalau Anda mulai menggunakan sosial media Anda ya. Anda mulai menggunakan sosial media untuk bisnis network marketing Anda. Karena sebenarnya konsistensi itu adalah suatu hal yang gampang diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan ya. Dan nggak usah Anda berkecil hati, karena nggak usah Anda ya, saya pun sebenarnya itu masih satu tantangan ya. Semua orang masih merasakan tantangan yang namanya konsistensi. Tetapi ketika kita tahu bahwa konsistensi itu adalah suatu hal yang mutlak ya, yang penting dalam bagaimana bersosial media yang benar, dan Anda akan dapat nanti kayak faktor wow-nya ya, bahwa oh ternyata di sini ya. Kan kalau Anda hari ini lihat sudah postingan saya juga ya, hari ini saya ada posting tentang konsistensi juga di situ ya, karena memang banyak sekali yang sharing kepada saya. Memang bahkan sudah ada diberikan tools ya, kita berikan tools, tetap aja masih merasa kewalahan yang dengan namanya konsistensi. But it's okay ya, jangan berkecil hati dulu, it's okay. Jadi Anda jangan langsung aduh gimana ya, it's okay gitu loh. Yang penting Anda tahu di mana lemahnya, di situ kita terus belajar gitu loh, itu paling penting ya. Oke, sebelum saya mulai ya,
Sebelum saya mulai, teman-teman juga siapkan apa yang ingin Anda tanyakan, ya. Atau gini deh, apa struggling Anda, ya? Apa kesulitan yang paling Anda rasakan ketika yang berhubungan dengan namanya konsistensi, ya? Itu yang paling penting, oke? Syifa, kenapa ya setiap sore kok saya kangen live-nya Bang Indra? Selalu saya cek, apa mungkin saya nggak dapat notif ya? Haha, Syifa, enggak. Karena beberapa hari ini kemarin saya benar-benar sibuk, Syifa, ya. Saya sibuk betul, jadi tidak bisa sore, ya. Ada sesuatu project yang sedang saya kerjakan, jadi live-nya ketunda. Makanya hari ini ketika saya ada waktu, ya, ketika ada waktu saya akan tetap live. Jadi jangan usah khawatir. Chandra Gustinar hadir. Oke, Ati Sidabutar, Palangkaraya hadir tulang. Wah, mantap. Hadi Mito, Bogor hadir. Erwin Nur hadir, ya, Samarinda. Robi William, Kupang hadir. Wah, Kupang. Apa kabar sahabat? Bang Ari hadir, ya. Benar Pak, menjalankan tak semudah ucapan. Yes. Ya benar, karena itu menjalankan itu tidak semudah perkataan, tetapi at least, ya, ketika Anda paham, paling gini loh. Intinya gini. Sebelum saya masuk nanti lebih dalam, yang namanya kekurangan, kelemahan kita itu, kita harus sadarin dulu di mana kekurangan kita gitu loh. Kalau memang kita punya masalah di konsistensi, kita tahu memperbaikinya. Nah, yang menjadi problem, Anda tahu nggak? Yang menjadi problem itulah ketika kalau Anda tidak tahu Anda lemahnya di mana. That's the problem. Ya, kalau Anda tidak tahu lemahnya di mana, Anda merasa Anda sudah mampu, tetapi tidak mempunyai hasil sampai sekarang gitu kan. Berarti kan ada yang salah. Nah, permasalahannya sekarang kalau kita sudah tahu kita lemahnya di mana, kita tahu kita kurangnya di mana, kita bisa perbaikin gitu loh. Jadi kalau kita bisa perbaikin, artinya kita bisa paling tidak tahu memperbaikin dan juga tahu langkah apa yang kita lakukan untuk selanjutnya. Itu paling penting. Oke? Yes? Setuju nggak teman-teman? Ya? Setuju? Kalau setuju, Anda ketik setuju, ya. Biar semangat nih. Terus jangan lupa share, ya. Jangan lupa share. Jangan lupa share. Ini saya udah gayanya udah kayak gaya apa ya? Udah kayak gaya-gaya anak hip hop. Bersemangat dulu sedikit. Sengaja gini biar Anda nggak formal banget, supaya Anda tetap santai, ya, sambil dengerin live-nya. Rotua Medan hadir. Ayo ketik, apakah masalah Anda dalam menjalankan tracker book secara konsisten? Yes, Bang Ari, thank you. Hadir ikutan Bang Ari. Ya, mantap Sandra. Pangkalan Bun, senengnya, ya. Bu Yani, apa kabar Bu Yani? Nur Edi Jogja, Afrizal, Burhan siap hadir. Selfie Pampang, Ende. Wah, Ende hadir. Nur Asia setuju. Sandra, yes, setuju Bang, mantap. Ya, lupa sehari, mengulang lagi Bang Ari. Kok Bang Ari? Oh, Bang Ari. Oh, komen Bang Ari di atas. Oke, that's good. Kamil Maruf setuju. Samrin setuju. Burhan mana nih? Burhan setuju. Terus Siti Nur Aisyah setuju. Ya, setuju semua. Wah, mantap. Saya suka gaya santai. Yes. Oke. Nah, gini. Pertama gini. Saya akan berbicara soal bagaimana pentingnya konsistensi di dalam sosial media dulu, ya. Kayaknya kalau nggak salah bulan lalu, ya. Bulan lalu saya dan juga tim IDN, saya punya partner, ada Bang Ari dan juga Bang Joni. Kita merancang satu namanya tracker book, ya. Tracker book itu adalah salah satu workbook, ya. Ini bukan buku bacaan, ya, tracker book ini. Ini adalah workbook yang dimana workbook ini adalah challenge buat Anda 90 days, ya. 90 days, 90 hari sosial media tracker book yang benar-benar bisa memantau ataupun paling tidak bukan memantau sih, lebih tepatnya itu mengukur, ya. Mengukur activity Anda di sosial media, ya, untuk dalam hal yang namanya membangun bisnis Anda, bisnis network marketing Anda. Itu dulu, ya. Dan sudah banyak, ratusan orang sudah order ini dan juga mulai start, ya.
Dan lucunya banyak juga yang sharing ke saya, sulit sekali untuk hal mengikutin day by day gitu loh. Padahal sudah ada instruksinya lengkap. Hari apa, setiap minggu di review. Sulit sekali untuk melakukan konsistensi itu, ya. Itu problemnya, tantangannya. Kenapa saya mau bikin live itu karena beranjak dari situ dulu. Beranjak dari hal sulitnya sekali untuk melakukan konsistensi. Padahal sebenarnya goalnya Tracker Book ini adalah, goalnya ini kita buat adalah untuk bagaimana Anda supaya pada akhirnya mengikuti 90 hari Anda mempunyai yang namanya habit bersosial media yang benar. Habitnya dulu. Nah, kalau sudah habitnya benar, kalau Anda sudah dapat feel-nya, ya, apapun yang Anda lakukan, baik itu membuat satu konten, membuat live, ataupun membangun hubungan dari banyak orang dari sosial media, itu akan jauh lebih mudah karena habit Anda sudah terbangun. Nah, problemnya sekarang, ya, kenapa sulit sekali? Ya, karena sulit sekali rasanya mengikuti day per day, gitu loh. Nah, disinilah problemnya ketika hal yang 90 hari challenge ini aja, saya baru sadar akhirnya, gitu loh, bahwa gini loh, faktanya begini. Faktanya memang nggak semua orang itu bisa sukses, ya. Dan nggak semua orang itu pengen memang cepat-cepat mendapatkan hasil atau berkomitmen. Nggak semua, ya. Buktinya kan nggak bisa mereka berkomitmen kan. Nggak semua juga orang punya mimpi yang sama. Di situ saya baru sadar bahwa ternyata betul gitu loh. Apa yang selama ini saya bilang bahwa setiap orang itu berbeda, ya. Setiap orang itu berbeda. Dan ratusan orang itu aja tersebut, ya, dari ratusan member di e-course di kelas online yang telah saya buat itu, masih banyak juga yang memang terbentur dengan waktu lah, terbentur dengan inilah. Jadi kenapa? Karena di sini, karena dari mereka melakukan activity Tracker Book ini, yang dia lawan itu adalah dirinya sendiri kan, diri Anda sendiri. Ketika melawan diri sendiri ini, itu yang kayak apa ya? Ya mungkin ada yang mungkin bisa dibilang malas, ada yang dibilang ya mungkin goalnya setiap orang itu kan beda-beda juga kan. Ada orang yang memang butuh duit cepat, ada yang mungkin nggak butuh duit, ya kan. Jadi disinilah saya baru sadar bahwa apapun yang kita berikan, apapun yang kita ajarkan kepada seseorang, apapun yang kita berikan cara berpikirnya, nggak akan semua orang menangkap itu, ya. Karena di situ juga baru sadar saya, ternyata selain daripada nggak semua orang sukses, saya baru sadar bahwa kalau orang yang berhasil, orang yang bisa sukses itu berarti orang yang benar-benar bisa melewatin yang namanya proses tersebut, gitu loh. Jadi proses yang namanya konsistensi itu yang sangat sulit untuk dilakukan orang atau dilewatin semua orang. Jadi nggak heran ketika banyak orang gagal dalam menjalankan bisnis marketing terutama ataupun menggunakan sosial media karena di situ, ya. Jadi yang tadinya saya hanya berpikir hanya sekedar knowledge dan juga skill, tadinya saya cuma berpikir di dua ini gitu loh, di awal gitu loh. Tapi setelah melalui proses gitu loh, ada satu lagi tambahan selain daripada knowledge dan skill, konsistensinya. Ternyata kenapa saya bisa bilang begini? Karena sudah hampir 3 bulan ini banyak sekali teman-teman di kelas online saya itu sudah punya ilmunya sudah dikasih tahu, ya. Ilmu itu sudah dikasih tahu, dia udah tahu nih, tapi dia nggak action dan tidak konsisten, dan akhirnya mundur pelan-pelan, hilang pelan-pelan lagi, dan coba ulang lagi. Jadi sebenarnya gini loh. Jadi yang saya lihat itu orang yang sudah melakukan activity 90 days dari social media Tracker Book ini adalah orang-orang yang sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Jadi nggak bertarung dengan saya, nggak bertarung dengan siapa-siapa, nggak bertarung dengan upline-nya, nggak bertarung dengan siapapun. Dia bertarung dengan dirinya sendiri. Can you imagine? Jadi bertarung dengan sendiri. Jadi ketika dia nggak melakukan ini, dia nggak ada yang ngawasin kan, nggak ada gurunya, nggak ada yang bisa tahu Anda. Hanya Tuhan yang tahu Anda melakukan apa enggak kan, dan diri Anda gitu. Dan yang parahnya lagi, kalau Anda merasa tidak melakukan, ada rasa bersalah, masih bagus. Nah, yang jadi masalah itu ketika, ya, orang tersebut tidak melakukan dan rasanya itu biasa aja. Kalau rasanya itu biasa aja, itu
Itu yang saya bilang, ya udah gitu loh. Terus kalau Anda tanya saya, that's okay gitu loh, it's okay. Jadi gak ada masalah juga gitu loh. Ketika orang tidak mau melakukan itu, it's okay juga gitu loh. Tetapi dari perspektif saya sebagai seorang entrepreneur, saya lihat, oh berarti mau diajarin apapun semua orang, mau kita kasih materi secanggih apapun, mau kita kasih trik sehebat apapun, mau kita kasih knowledge sebesar apapun, tetap aja tergantung Anda, ya, tergantung orang tersebut, gitu loh. Jadi ada orang yang tahu sesuatu, dapat satu ilmu, dia langsung pak action gitu loh, dan dia lakukan tak, dan nggak heran kadang-kadang dia cepat berhasil gitu. Nah, ada yang memang dia rajin juga gitu loh, rajin ngikutin. Tetapi setelah itu ya seperti angin lalu aja gitu. Tapi itu juga nggak apa-apa, itulah makanya saya bilang bahwa setiap orang itu berbeda. Jadi ketika kita tahu itu ilmunya bahwa setiap orang itu berbeda, bahwa nggak akan semua orang bisa berhasil, cara kita untuk merespon setiap orang itu juga akan pasti lebih berbeda, lebih canggih. Jadi kita tahu orang itu nggak semua sama, jadi kita akan tahu ngapain kita paksa. Kan banyak orang juga yang nggak mau berhasil dalam bisnis, banyak juga orang yang dengan kondisi sekarang dia juga terima gitu loh. That's okay, itu okay. Jadi itu dia. Jadi itu dia satu topik yang pengen saya bahas itu adalah bagaimana kita bisa mempertahankan ya konsistensi kita gitu, konsistensi. Jadi itulah hal-hal yang akan kita perdalam lagi gitu. Oke? Sebentar ya. Teman-teman sambil saya bacain komen. Punyaku belum datang, penasaran jadinya. Ya nanti toh, sabar ya. Oke. Terus Cirebon ada hadir nih. Tantangan terbesar memang betul adalah mengalahkan diri sendiri. Ya. Fauji Ulfak Jember. Saya bolong-bolong. That's okay ya, semua orang dari bolong-bolong. Ampun bertarung diri sendiri. Ya. Terus sudah punya ilmu, giliran konsisten, aduh saya bolak-balik ngulang. Ya nggak apa-apa, itu prosesnya ya. Jadi kalau Anda tanya ke saya, buat saya itu masih nggak apa-apa gitu loh. Yang paling parah itu kan kalau nggak melakukan. Tapi kalau melakukan masih bolong-bolong. Gini deh, gini caranya ngukur konsistensi. Saya kasih contoh paling gampang. Ada yang mau nggak saya kasih contoh yang saya yakin semua orang mayoritas pasti tahu. Ya, gini, ya, sebentar, saya bacain komen dulu, habis itu saya kasih tahu bagaimana sebenarnya cara paling gampang mengasih analogi konsistensinya. Betul bang, bahkan saya sering jengkel karena selalu mentok dengan keadaan. Kamil Maruf, ya. Tapi tetap belajar walau dengan waktu sedikit, tetap semangat. Seperti challenge pertama untuk semua newbie adalah melawan diri sendiri untuk konsisten. Bukan mulu langsung belajar FB Ads, web, online, funneling, bla bla. Lainnya ya, Sri Subekti. Maaf bang terlambat. Luar biasa Bang Indra Sukana ya, Pak Tanjung Pinang. Oke. Nah gini, contohnya gini. Bagi teman-teman kita yang muslim, setiap tahun itu ada yang namanya puasa kan, 30 hari sebelum lebaran. Ya. Pasti dari kecil semua orang tua mengajarkan bagaimana kita untuk puasa kan. Semua orang tua kan mengajarkan. Bahkan dari kecil itu mungkin ada yang belum sanggup setengah hari. Itu saya ingat banget kan, setengah hari, baru nanti kalau setelah besar sudah mampu baru puasa 10 penuh full gitu loh. Dan itu 30 hari. 30 hari konsisten bagaimana kita berpuasa. Kan begitu kan kalau dalam lebaran. Nah, sekarang ini bukannya saya mau itu kan berarti kan perlu satu pendalaman ya, pemahaman orang teman-teman ya, pemahaman. Nah, sekarang maksud saya begini, ya, ambil sisi positif dari hal berpuasa tersebut gitu loh. Kenapa Anda mau berpuasa? Ya. Ya, artinya hal positifnya itulah. Itu yang disebut konsistensi. Bagaimana 30 hari itu bisa menahan lapar dan terus beribadah, dan untuk menahan rasa lapar itu kan konsistensi yang menurut saya itu melatih konsistensi yang luar biasa, itu yang patut ditiru gitu loh. Nah, bisa Anda lakukan dalam segala hal gitu loh. Itu bisa jadi satu role modelnya sebenarnya. Jadi Anda kalau sudah paham ya, Anda sudah melakukan, istilahnya banyak teman-teman ya, saya yakin banget di sini yang
mungkin 100% daripada Anda yang teman-teman yang muslim tidak pernah bolong dalam hal berpuasa. Kok bisa? Kan gitu kan? Berarti kan Anda sudah punya keterlatihan, atau maksudnya sudah melakukan praktik bertahun-tahun dari kecil kan, dan akhirnya bisa. Sama juga dalam halnya ketika Anda mau aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa seperti itu gitu loh. Jadi bisa juga Anda lakukan itu dengan feel yang sama. Ambil feel-nya, lakukan gitu loh. Jadi bukan karena diawasin siapa-siapa gitu loh, tetapi memang karena Anda tahu itu jadi satu kewajiban kan, bagi teman-teman kewajiban itu namanya setiap tahun itu. Nah itu ambil positifnya dari situ, dan itu bisa diaplikasikan ya. Jadi kalau itu yang Anda tangkap, feel itu, rasa itu, saya yakin untuk mengatasi konsistensi itu Anda bisa hadapin gitu loh. Nah itu yang paling penting gitu loh. Jadi ya saya juga terpikir tadi, oh iya juga ya gitu loh. Jadi saya kadang-kadang salut gitu loh. Artinya kalau kita bisa mengalahkan itu, dan kita tahu apa ya namanya mengalahkan, ya kan 30 hari itu kan mengalahkan ya namanya kan. Dan bisa diaplikasikan, ambil rasanya itu, ambil feel-nya itu gitu loh. Feel yang sama, dan do it for yourself gitu loh, untuk Anda. Jadi bukan buat orang lain, for you. Jadi ibaratnya kan sebenarnya kan nggak diawasin juga kan, kalau waktu zaman misalkan berpuasa kan, kalau Anda minum juga kan nggak ada yang tahu gitu. Tapi kan Anda takut karena memang itu kewajiban dan Tuhan bisa melihat kan gitu kan. Nah itu sama halnya seperti ini juga. Anda harus mengalahkan diri Anda, challenge-nya itu di 90 hari itu loh. Nah setelah 90 hari biasanya habit Anda sudah kebentuk. Nah di habit itulah nanti Anda bisa ya mulai melihat pencerahan-pencerahan. Oh begini, oh begini, oh begini, oh begini, oh begini gitu. Jadi itu dia teman-teman. Jadi konsistensi itu ya memang jujur aja, maksudnya jujur aja ya, gampang diucapkan. Orang bilang konsistensi, kita harus bisa konsisten dan juga persisten. Gampang sekali mengucapkannya. Ya, tapi nggak segampang itu untuk melakukannya gitu. Tapi itu dia seperti saya tadi bilang di awal, kalau Anda sudah tahu lemahnya di situ, Anda bisa perbaikin. Oke? Bima Kirana, konsisten atau persisten? Konsisten ya harus. Nah konsisten itu kan secara terus menerus. Kalau persisten itu kita tidak mau mundur gitu loh, maju terus gitu loh. Kalau konsisten itu yang mengatur kita untuk terus melakukan terus menerus. Misalkan saya mengikuti isi dari tracker book ini tanpa bolong-bolong, itu konsisten. Tapi persisten itu kayak ngotot dalam tanda kutip ya. Wah kayak pokoknya nggak semangat terus, pokoknya maju terus gitu loh. Itu persisten. Jadi makanya selalu bahasa orang itu konsisten dan persisten. Nah itu kata-kata sebenarnya kata-kata yang gampang diucapkan memang ya. Saya sadar betul itu. Jadi nggak segampang ngomong di mulut gitu loh. Ya, tetapi kita harus gali ke diri kita. Seperti saya bilang tadi, kasih why, apa maksudnya? Anda harus cari sesuatu yang bisa membangkitkan Anda, cari alasannya, faktor why-nya kenapa Anda melakukan ini gitu loh. Tadi kan saya kasih contoh tadi, kalau misalkan berpuasa setiap lebaran itu 30 hari gitu. Anda harus cari sama halnya seperti di sini. Artinya Anda cari dalam hal untuk Anda konsisten dalam hal mengembangkan bisnis Anda gitu loh. Dalam hal bersosial media kayak, dalam hal network marketing kayak, apapun itu gitu. Whatever gitu. Tapi itulah yang membuat Anda menjadi orang yang bisa mengalahkan diri sendiri gitu. Jadi kita nggak usah cerita ini deh, kita nggak usah cerita orang hebat-hebat, diri Anda aja dulu kalahkan dulu sendiri ya. Karena menurut saya itu PR paling besar tuh, mengalahkan diri sendiri. Dan itu bisa dibuktikan ketika Anda bisa mempraktekkan ini. Dan ini challenge bener gitu loh. Kelihatannya simple gitu, challenge, tapi challenge ya. Ketika Anda bisa men-challenge diri Anda, itu akan jauh lebih baik. Ya. Oke. No Rasia bilang wajib. Terus apa lagi? Bang, saya masih bingung isi beberapa banyak form yang sudah saya lakukan. Bang, saya masih bingung isi berapa banyak form yang sudah Anda lakukan. Maksudnya FORM itu family, occupation, recreation, dan motivation. Ya. Jadi Anda
berapa banyak yang sudah Anda lakukan ketika Anda interaksi dari sosial media yang menanyakan itu kepada orang baru ya. Misalkan nanya, anaknya udah berapa, apa kabar, terus pekerjaannya apa. Kemarin waktu sebelum COVID sempat kemana liburan terakhir, itu kan FORM. Ya, komunikasi yang dibangun dalam sosial media dengan mengutamakan FORM. Ya, Family Occupation Vacation. Dan semua itu ada kok di video. Kan ini buku bukan sekedar buku, tapi kan ada video panduannya semua. Anda bisa lihat linknya semua di sini. Gitu loh, ada videonya, terus setiap minggu ada videonya. Oke? Lainnya oke. Siap. Wajib, Pak. Oke, jadi kalau kita berbicara konsistensi, ya. Kalau kita berbicara konsistensi, itu topik yang sebenarnya apa ya? Saya sendiri merasa itu satu hal yang masih challenge lah, ya. Karena dalam hal banyak hal gitulah yang menyangkut dengan bisnis, menyangkut dengan banyak hal. Saya juga suka men-challenge diri saya untuk konsisten gitu. Sometimes lose, sometimes win. Jadi nggak selalu juga menang gitu loh. Karena betul nggak ada satupun orang yang mudah sekali mengalahkan dirinya sendiri. Kalau mengalahkan orang lain sih lomba lari atau lomba renang bisa itu. Tapi kalau berbicara mengalahkan diri sendiri ini perlu memang tekad yang kuat. Nah, membuat tekad yang kuat ini loh. Ini yang orang yang levelnya berbeda-beda. Saya percaya dan yakin semua orang punya tekad ingin pasti yang namanya berhasil. Ya, jarang sekali kita lihat orang yang tidak ada orang punya tekad untuk sukses dan berhasil. Semua orang punya dreams ke sana. Tapi at the end-nya nggak banyak kan. Hanya berapa persen, paling cuma 2%, 3% yang berhasil. Karena itu yang membedakan itu adalah di tekadnya dan juga cara berpikirnya. Ya, di tekadnya itu. Karena ada orang yang ngotot. Kalau kita baca story-story kisah sukses orang seperti siapa ya, Mark Zuckerberg, siapa lagi kalau di Indonesia ini pengusaha-pengusaha seperti Mary Riana, seperti banyak hal lah, seperti Raffi Ahmad yang sebagai seorang entrepreneur, seorang artis, banyak sekali kan. Mary Riana itu siapa, Bung Chandra, siapa lagi, name it, orang-orang sukses di Indonesia ini ya, ataupun di dunia. Semua berbicara tentang pain-nya, semua mereka berbicara tentang kesusahannya, semua mereka bagaimana struggle-nya, kesulitan mereka di awal-awal. Dan tidak ada satupun yang mereka lakukan itu dengan cara yang instan gitu. Nah, permasalahannya sekarang ya, zaman sekarang ini ya, karena mungkin kebanyakan makan ini instan, orang selalu pengen segala sesuatu itu dapatnya cepat gitu, dapatnya instan. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, kalau sudah begitu cara berpikirnya ya bodo-boro dengan kita berikan seperti ini gitu loh. Kita kasih tool seperti ini, boro-boro ini, ya, mana dikerjakannya, gitu, mana dilakukannya, padahal itu buat diri dia gitu. Karena memang, ya yang dipikirannya ya dia pengen cuman berhasil ya kalau bisa cepat gitu loh. Nah ini yang membedakan sebenarnya cara, ya karena saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang sukses, saya tanyain seperti itu. Yang saya tanyain bukan bagaimana, kau punya apa sekarang, bukan itu. Saya tanya pertama, apa yang kau lakukan dari awal perjalananmu? Justru yang saya perlu tahu itu adalah perjalanannya. Kalau saya selalu perjalanannya. Nah, setiap polanya, nah ini dia. Setiap pola orang sukses yang, ya mungkin saya nggak banyak lah ya, nggak sampai ratusan yang saya kenal. Ya mungkin saya bisa bilang ya di bawah 20 lah ya. Ya maksudnya yang sukses besar gitu loh. Sukses besar itu yang saya kenal di Indonesia gitu loh. Dan semua yang saya tanyakan kepada beliau-beliau itu polanya sama. Mulai dari keterpurukan tapi dia punya tekad yang kuat, konsisten dan juga persisten. Itu aja rumusnya mereka semua. Tapi dalam bidang yang berbeda-beda. Ada yang mungkin seorang sales di awalnya, ada mungkin yang seorang akhirnya menjadi kontraktor sukses, nanti punya properti hebat, semua di situ gitu loh. Jadi sebenarnya makanya Tony Robbins kan terakhir di bukunya itu kan dia bilang dia interview orang-orang yang terkaya di dunia kan, dia interview kan, dan dia bikin satu buku kan, di situ rumusnya kan sama ya, rumusnya sama, di situ aja rumusnya gitu loh. Cuman tinggal hal yang membedakan itu, ada yang melakukannya, yang ada yang enggak kan, itu aja. Jadi sebenarnya nggak lagi perlu kita tanyakan, kok bisa ya dia sukses gitu loh. Coba yang paling gampang lah yang semua Anda tahu.
Misalkan kayak Raffi Ahmad, kalau kita lihat sejarahnya dia, ya. Dia bilang jam berapa dia bangun, cuma tidur 3 jam di stasiun 6 TV, 7 berapa TV, habis itu main YouTube, waduh nggak berhenti-berhenti dia kerjanya. Artinya dia konsisten terus, persisten terus, dan tekadnya kuat gitu loh. Nah itulah yang membedakan sama orang yang gagal sama orang berhasil di situ aja, gitu. Jadi nggak ada ya mau Anda kasih tahu pun gini lah. Anda mau uang segini, Anda mau dapat rumah, reward mobil, ya kalau nggak ada tekadnya nggak jadi juga. Yang membedakan itu kan tekadnya itu, apakah dia konsisten apa enggak, kan gitu. Jadi ya walaupun saya ngomong begini guys ya teman-teman ya, sekali lagi bahwa saya tahu juga nggak mudah itu yang namanya konsisten, ya. Saya tahu itu nggak mudah. Tapi satu hal yang saya bisa bagikan kepada Anda semua, yaitu cari why Anda. Jadi bukan hanya why, cari strong why Anda. Apa alasan Anda untuk melakukan sesuatu? Ya, strong why-nya apa? Karena tanpa itu yang drive, tanpa itu yang mengarahkan, sama aja Anda nggak akan bisa punya, nggak akan melakukan itu gitu loh. Misalkan kayak sekarang ini, Anda nggak punya strong why-nya untuk mengerjakan ini 90 hari, nggak akan bisa. Jadi nggak bisa strong why. Nah, saya kasih contoh gimana cara mengenali strong why. Ya, mau saya kasih contoh. Kalau mau ketik kolom komen, mau dulu deh. Terus jangan lupa teman-teman untuk di-share. Ya saya lihat ini semakin banyak semakin banyak yang nggak online lagi, ya. Anda share dan tetap biar saya bagikan, ketik mau gitu loh, biar saya kasih satu contoh bagaimana mengenali yang namanya strong why. Saya kasih contoh kepada Anda, Pak, sambil saya bacain komen ya. Konsistensi topik klasik namun terus menjadi hangat, karena inilah salah satu syarat agar sukses. Horas Bang, ya memang topiknya klasik. Wah, semua orang berbicara konsistensi. Dan banyak orang yang bilang, semua orang ngajarin konsistensi, tapi dia tidak tahu bagaimana cara membreakdownnya gitu loh. Jadi akhirnya orang konsisten gitu aja gitu. Oke, mana tadi? Mindset instan. Tapi kebanyakan orang cuma melihat hasilnya, jarang yang mau tahu prosesnya. Ya, karena memang semua melihat di ujungnya. Orang suka melihat di ujungnya. Dapat Bang, perbedaan orang sukses dengan orang-orang biasa adalah jam tidurnya. Ya, jam tidur juga. Ya, mau contohnya Bapak Indra. Oke. Ya, kalau teman-teman mau, selain mau, klik di share ya. Di share dulu biar saya semangat. Saya tuh gampang mancingnya. Nanti akan keluar semua dia kalau Anda juga interaktif. Wah, itu bisa nanti keluar lagi semua nanti gitu. Keluar wangsitnya ya. Tapi kalau Anda nggak pintar mancingnya ya gitu-gitu aja, nanti bisa lebih dalam, lebih banyak daging-daging yang akan keluar. Ya. Jadi gini, untuk mengenali strong why Anda paling gampang itu adalah gini. Saya kasih contoh misalkan gini. Misalkan di dalam satu ruangan ya. Dalam satu ruangan itu misalkan saya dengan Anda lah gitu ya. Terus tiba-tiba di sebelah ruangan kita satu lagi sebelah ini ya, di sebelah ruangan ini ya. Tiba-tiba ada enggak usah gitu, paling gampang gini deh. Saya berdiri di sini, tiba-tiba di sebelah ini ada tembok besar. Ya. Tembok besar, dan di tembok besar itu ada ruangan, dan di mana di ruangan itu terjadi yang namanya kebakaran. Ya, yang di dalam itu kita nggak kenal gitu. Nah, biasanya respon kita, ya respon Anda, bagaimana respon Anda ketika melihat ada kebakaran di sebelah tapi ada tembok di sebelah, ada orang gitu minta tolong, apa yang Anda lakukan? Ya, apa yang Anda lakukan ketika ada di sebelah itu ada kebakaran gitu? Waduh, paling cuma Anda, weh, tolong, atau Anda telepon pemadam kebakaran kan? Anda minta tolong. Paling cuma itu yang Anda lakukan. Ya, atau ada yang lain. Kalau ada, Anda bisa klik kolom komen. Anda ketik di kolom komen. Biasanya kan paling kalau Anda tahu kebakaran, paling
Aduh tolong, pasti begitu kan? Ya kan? Standarnya kan begitu. Itu standar itu, ya. Nah, jadi Anda tahu di sebelah Anda kebakaran, pasti Anda minta tolong, paling Anda telepon pemadam kebakaran, ataupun Anda minta tolong supaya orang tahu kan gitu. Itu respon kita, ya. Biasanya begitu. Ya, kalau Anda setuju, ketik setuju ya. Ya, kalau Anda ketik setuju. Dan biasanya kalau orang responnya begitu, ketik setuju, ya. Dan yang kedua, skenario kedua adalah bagaimana kalau yang di sebelah ruangan itu kan tadi orang yang tidak kenal. Itu yang terjadi kebakaran itu adalah orang yang kita sayangi, bisa keluarga kita, bisa anak kita, bisa istri kita. Apa yang Anda lakukan? Apalagi kalau Anda laki-laki. Apakah Anda juga sama cuma minta tolong? Nah, biasanya kalau saya, apa yang saya lihat di sini kursi apa, saya pasti akan berusaha untuk menjebol tembok itu kan. Itu ceritanya kalau yang di sebelah itu adalah orang yang kita sayang. Jadi kita berusaha untuk langsung menyelamatkannya dengan cara menjebol tembok itu. Baik itu kita ambil palu lah, pokoknya apa yang kita lihat di sini gitu. Tetapi beda treatmentnya kalau yang kita di sebelah itu adalah orang yang tidak kita kenal. Ya. Jadi beda treatmentnya. Paling nggak ya cuma sebatas minta tolong aja gitu loh. Tetapi kalau yang sebelah itu adalah orang yang kita sayang, itu istri, suami, atau anak, atau orang tua kita, itu pasti kita akan jebol, kita berusaha untuk jebol. Ya. Gimana caranya supaya tembok itu lepas? Ya kan? Jadi menolongnya bukan hanya sekedar yang tadi juga kita tolong, tapi kita nggak akan berani, tidak akan menjebol temboknya gitu loh. Kita tidak akan ambil, misalkan kalau di sini ada kursi, kita berusaha untuk jebol, untuk pakai kursi, kita pukul-pukul tembok itu gitu. Pasti itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita merasa yang kita sayang itu adalah karena strong why kita jelas itu ada orang yang kita sayangin. Jadi mau kita hancurkan tuh semua tembok itu gitu loh. Nah, itu yang namanya strong why. Ketika Anda tahu apa yang kesulitan di sebelah sana itu adalah orang yang kita sayangin, kita mau melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Jadi sebenarnya kalau Anda mau konsisten, Anda harus bisa bangun dari mindset cara berpikir seperti itu. Nah, cari dulu apa strong why-nya kita. Nah, kalau Anda dapat sudah strong why-nya di mana, Anda sudah tahu strong why-nya di mana, ya boro-boro cuman beginian gitu loh. Boro-boro cuman beginian. Ya, begini sih 90 hari. Apa aja gue lakuin, kan gitu kan. Untuk orang yang aku sayang, bisa keluarga kita kan. Kan begitu caranya. Itu mencarinya gitu loh. Itu yang harus Anda tanamkan terus. Ya mungkin gak satu kali, tapi gitu Anda paham gitu. Tanamkan terus. Dan akhirnya itu akan masuk ke dalam bawah sadar Anda. Jadinya itu akan berimplikasi ke dalam satu action Anda dan juga ke dalam activity Anda setiap harinya. Ya. Dapat gak teman-teman contohnya itu? Strong why tadi itu. Bagaimana korelasinya, hubungannya antara strong why Anda sama action Anda yang bisa konsisten dan persisten. Ya kalau yang di sebelah itu, ada orang kita sayangi, masa Anda tinggal diam, duduk gini, ya kebakaran. Bener bisa nggak Anda gitu? Kalau kebakaran di sebelah itu ada di dalamnya ada orang yang Anda sayangin, ada tembok di situ, Anda cuma duduk begini, ya kebakaran, tolong gitu, mau nggak gitu? Mungkin nggak Anda melakukan gitu? Ayo jawab, mungkin nggak Anda melakukan begitu? Cuman tolong gitu. Aduh tolong gitu. Mungkin gak gitu? Ya tolong gitu. Duduk gini kan. Oh tolong. Oh mama saya ya tolong gitu. Enggak kan? Enggak. Langsung loncat kan. Pak. Itu strong why. Ya. Cari itu dulu. Jadi kalau nggak ada itu, Anda nggak akan nggak bisa melangkah dalam hal apapun. Gitu. Tapi nggak heran kadang-kadang, ya banyak orang itu, misalnya gini, strong why-nya dengan ngejar, dapat mobil reward. Somehow banyak orang berhasil, somehow enggak gitu kan. Kadang banyak yang berhasil, kadang enggak. Tapi itu juga strong why itu, karena dia ngejar tahu ada mobil gitu, dikejar dia. Jadi dia tanpa sadar, bangun pagi, pulang malam, kerja terus gitu loh. Karena dia punya satu titik yang dia tuju gitu. Kuat dia strongnya.
gitu. Maksudnya why-nya kuat gitu. Nah itulah yang ngedrive kita sebenarnya. Jadi kalau Anda tidak ada why-nya yang jelas sekarang, ya nggak bisa mau melakukan apapun. Jadi ya menurut saya ya mimpi aja kalau mau berhasil gitu loh. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Dapat nggak? Nih saya bacain komen lagi dulu. Jonas Aprianus. Nah itu yang kedua bang, dapat dagingnya ya. Siva masuk bang, mantap, dapat. Kamil Maruf daging banget ya. Jadi itu bukan hanya saya tuh gitu loh, nggak tahu ya teman-teman bisa menamakan ini teori, tapi kalau menurut saya itu bukan teori, itu adalah cara berpikir sebenarnya. Ketika kita bisa masukkan ke dalam ini kita, mungkin nggak satu kali ya, tapi kalau ketika Anda ingat terus. Nah kalau bisa juga Anda catat aja apa strong why-nya Anda. Catat gitu kan, besar-besar di kertas gitu, tempelin aja di mana di kamar gitu. Ya. Siva bilang berarti apapun why-nya yang penting diperkuat ya bang. Iya dong, harus diperkuat why-nya gitu loh. Nah karena kalau nggak di drive sama why susah kayak gini lah. Banyak banget loh, udah ratusan loh ini yang melakukan ini dalam beberapa minggu ini, ratusan orang loh. Tapi masih udah dapat. Ada yang mungkin udah mulai kerjain gitu. Tapi ada juga yang belum ngerjain, udah dapat dia belum ngerjain. Bingung katanya. Ada yang bolong-bolong. Kan beda kan setiap orang gitu. Karena dia nggak nemuin di mana strong why-nya. Strong why-nya itu why gitu loh. Apa sih gimana? Nggak dapat dia. Kenapa aku harus lakukan ini gitu. Nah itu yang harus Anda dapat. Nah biasanya itu yang saya perhatikan dari pengalaman saya, orang yang sukses di network marketing itu ya, sekali lagi ya, dari pengalaman saya 15 tahun ya, 15 tahun lebih lah ya, kurang lebih. Dari pengalaman saya melihat orang yang sukses itu, baik itu juga pengalaman pribadi saya, yang berhasil di network marketing inilah orang-orang yang strong, yang why-nya kuat. Why macam-macam loh. Ya, biasanya ada yang family, ya, family terutama. Biasanya menyangkut family, biasanya menyangkut finansial, utang, uang sekolah anak, dikejar-kejar debt collector, biasanya begitu-begitu tuh. Itu kuat sekali dia tuh. Kuat sekali dia why-nya. Gitu. Jadi nggak salah Anda membuat why-nya Anda, cuman dengan implikasinya dengan cara yang benar gitu. Jadi kadang-kadang jangan juga karena why-nya jadi menghalalkan segala cara, akhirnya boncos juga gitu loh. Jangan seperti itu gitu. Tapi artinya Anda udah kenal diri, ya udah kenal gitu, udah tahu, oke, saya mau melangkah gitu. Memang tantangan. Ini teorinya gampang ngomongnya. Saya ngomongnya gampang begini. Tapi makanya saya bilang tadi konsisten itu gampang ngomongnya, ya. Tetapi ketika Anda tahu why-nya, jadi jadikanlah why-nya itu yang Anda ingat untuk bisa konsisten gitu. Jadi itu korelasinya. Jadi itu hubungannya. Jadi supaya Anda tahu gitu. Oh, gimana sih bikin konsisten? Gampang. Nah, Anda cari why-nya. Udah tahu dapat why-nya, Anda kan teringat ya, aduh, gitu loh. Ya sama kayak gini lah. Siapa di sini yang dan menurut saya juga banyak harus belajar itu kalau untuk hal-hal gitu. Misalkan gini, dalam hal nganter anak lah ke sekolah gitu, atau bangun pagi gitu. Saya tuh bangun pagi itu tantangan besar buat saya gitu. Nggak mudah gitu loh. Mungkin buat Anda yang bangun pagi, rutin bangun pagi bagus banget gitu. Dan itu buat Anda, tapi buat saya itu suatu challenge yang luar biasa. Mungkin karena bangunnya saya tidurnya juga telat gitu, telatnya larut malam. Jadi bangun pagi itu challenge banget buat saya gitu. Makanya kadang-kadang bisa kalau bangun pagi itu rasanya happy banget gitu. Nah, tapi ya masih bolong-bolong juga, tapi itulah tahu di mana lemahnya, mau ya pelan-pelan diperbaikin. Nah, masalahnya kalau saya nggak menganggap ya bangun siang, bangun apa itu nggak ada masalah gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Tahu itu harus bangun pagi. Tapi itu kan nggak karena ini sudah kebiasaan yang dari zaman kuliah ya. Udah hampir belasan tahun yang lalu kan udah melakukan itu. Jadi challenge juga. Jadi saya mau bilang kepada teman-teman gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini motivasi aja buat enggak, cuman maksudnya supaya Anda dapat cara berpikirnya aja. Oke?
Ada yang pengen ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang topik ini, konsistensi, ya? Contoh misalkan ini ya, contoh misalkan paling simple. Di sini nih ada dibilang di tracker book ini komen 3 kali komen, ya. Komen aja di Facebook gitu loh. Setiap hari kita komen di Facebook itu 3 orang aja, gitu loh. Itu aja bisa nggak? Padahal kan komen itu berapa menit sih? Ya komen ini mencari komen. Jadi itu aja susah mengalahkannya kan. Untuk membuat komen terus-menerus konsisten itu kan susah juga. Itu melatih loh. Itu aja bisa nggak? Atau add friend 4 orang sehari gitu misalkan. Tapi teman yang sesuai dengan target kita, target market kita, sesuai dengan pasar kita, bukan orang sembarangan. Untuk ketik add 4 sehari aja dalam 24 jam nggak bisa loh. Memang beda ya. Beda banget ya, gampang banget. Bisa sih sebenarnya, tapi kenapa ya gitu. Ayo, ada yang punya pengalaman ya cerita ya, atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin karena sudah terbiasa offline ya bang. Nah ini beralih ke online penuh perjuangan. Yes, salah satunya itu. Justru itulah pentingnya gini loh, karena sudah terbiasa itu kan namanya habit. Nah sudah terbiasa habit, karena pandemi kemarin mau nggak mau kita harus berubah dengan online kan, minimal kan. Minimal 85% online, 15% offline. Karena kita tidak diberikan untuk ketemu dengan orang pada saat itu. Nah sekarang, pertanyaannya sekarang, untuk membuat habit ini kan harus ada tantangannya kan. Nggak bisa, habit itu kan harus kita lakukan terus menerus. Nah tapi sekarang ini kan kita perlu cepat habit ini untuk berubah. Kalau enggak kan nanti kan ketinggalan kereta. Makanya ada harus 90 hari. Dengan goalsnya 90 hari ini adalah minimal setelah 90 hari habitnya sudah terbiasa. Jadi untuk mengalahkan 90 hari ini, makanya dari awal saya bilang di videonya, di videonya ini kalau ada Anda sudah order ini kan ada linknya untuk videonya. Ya nggak mudah kan untuk challenge-nya itu. Dan saya bilang nggak semua orang kan pasti bisa melakukan ini. Gitu loh. Tapi ya bagi yang bisa melakukan ya dia bisa lewat lolos, minimal dia punya habit yang akan berbeda seterusnya nanti. Gitu dia Jonas. Ilmu cara berpikir ini yang mahal harganya. Ya Siva, itu paling penting tuh. Siap bang, nggak sia-sia saya hadir. Ilmu Y ini belum pernah saya dengar. Dengan Y cukup bagi saya untuk siap dalam mengalahkan diri sendiri. Yes. Kamil Maruf, mantap Pak Kamil. Ya memang tantangan terbesar itu dari kitanya. Siva bilang emang lucu juga ya, tapi kenapa sulit? Iya. Ya, makanya balik-balik ke Y. Jadi kalau sulit, kalau nggak melakukan ingat Y-nya apa. Kalau sulit ingat Y-nya apa. Atau gini deh, saya kasih contoh satu. Yang bisa mengeluarkan, sebelum saya kasih contoh satu lagi yang Anda pasti terbiasa. Dan Anda yakin bisa mengeluarkan super powernya Anda. Ya kalau Anda mau cerita itu, Anda ketik di kolom komen juga, mau bang, sama kasih love. Sama jangan lupa share, baru saya ceritakan. Ini paling gampang lagi nanti. Bagaimana membangkitkan mengetahui, bukan hanya mengetahui why, tapi bisa mengeluarkan super power Anda. Super power Anda yang alam nggak tahu tiba-tiba keluar gitu loh. Nah, itu bisa saya kasih tahu tuh caranya tuh. Ya dengan analogi yang sederhana sebenarnya. Hal sederhana aja. Nah kalau Anda mau tahu, ketik mau bang, dan jangan lupa kasih love dan juga share. Harus digituin. Hadir coach, maaf telat nyimak sambil dalam perjalanan coach. Ya thank you Mi. Banyak kemungkinannya Pak, bisa karena sibuk, nggak mood, mungkin juga karena malas Pak. Ya kemungkinannya itu yang namanya sibuk, nggak mood, malas itu sama aja itu. Satu suku itu. Satu suku semua itu. Mau. Nah, saya tunggu 10 orang lagi bilang mau. Kalau enggak,
nggak saya kasih tahu contohnya. Paling gampang, ini pasti ada ketawa nanti. Udah sering Anda dengar nih. Cuman kadang-kadang nggak kepikiran aja. Jadi kadang-kadang gini loh, saya suka kasih hal-hal yang sederhana, simple, nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah bahasa-bahasa sulit, bahasa-bahasa yang Anda tahu semua, bahasa-bahasa bumi, yang semua orang tahu dan bisa langsung dicerna gitu loh. Jadi nggak kita kasih bahasa-bahasa, saya nggak ngasih bahasa-bahasa yang sulit gitu loh. Nah misalkan gini, ini mungkin Anda pernah ngalamin atau pernah dengar cerita atau nggak pernah ngalamin, at least Anda tahu ceritanya ini. Nah, dalam segala mungkin dalam satu situasi ya saya nggak tahu di situasi apa, mungkin Anda pernah ngalamin seperti saya bilang tadi. Misalkan gini, gimana tiba-tiba kita tanpa sadar keluar tenaga dalam kita ya kan. Misalkan saya lagi jalan misalkan satu perumahan ya kan. Saya jalan ke satu perumahan, terus tiba-tiba saya dikejar anjing, ya, dikejar anjing. Saya lari dong, dikejar anjing. Padahal yang di depan saya itu udah mentok, jalan buntu, tapi ada pagar 2 meter, 2 meter atau 2,5 meter. Itu nggak ada persekian detik tanpa sadar, itu pagar bisa dilewatin loh, loncat. Jadi pagar itu 2,5 meter, mungkin 3 meter pun bisa lewat loh kalau dikejar anjing. Tapi kalau mungkin nggak dikejar anjing, nggak bisa lewat. Tapi karena ada yang kejar, dikejar anjing, itu bisa lewat loh. Gitu loh. Oh saya ingat dulu ya, ada cerita nggak tahu saya, itu cerita istri saya dulu ya. Waktu tahun berapa itu ya Nia? Tahun kayaknya 10 tahun yang lalu. Itu anak kami masih 2 apa 3 ya? 2 ya? Apa? Yang gempa. Jadi istri saya tuh lagi nginep. Mereka lagi di hotel gitu loh. Di hotel lantai berapa? 18. Lantai 18. Hotel tuh lantai 18. Mereka lagi berenang tuh sama anak saya masih 2, masih kecil anak saya tuh. Nah, berenang kan, anak saya masih 2, masih bayi, masih kecil-kecil, masih umur 2 tahunan, satu tahun, masih kecil lah gitu. Nah tiba-tiba kan pada saat itu 10 tahun lalu aku lupa, gempa kan di Medan tuh, di Hotel Marriott kalau nggak salah ya. Hotel Marriott ya. Itu karena gempa, dia tanpa sadar pakai celana renang, itu anak itu digendong naik tangga dari lantai 18 sampai bawah, sampai lobi. Dan dia lupa itu masih pakai celana renang. Dan gendong 2 anak gendut-gendut. Anda bisa bayangkan itu. Nah itu dia karena why-nya kuat, kepepet, keluar tenaga. Dan keluar itu tenaga dalam itu tanpa kita sadar. Itu 2 contoh kalau lagi dikejar anjing. Dan kemarin ini cerita istri saya, cerita real ini. Gitu loh. Jadi itu cara ngelihatnya. Jadi kalau Anda mau... Kan temanku anaknya digendong suster belakangan, dia berlari di luar. Iya. Padahal di situ dia punya teman situ. Temannya itu udah malah lari duluan, temannya anaknya tinggal tuh di belakang sama suster. Ini enggak, di 2 tuh di bawah tuh. Dari lantai 18. Gila. Itu keluar tuh supernya. Nah, Anda bisa dengan cerita-cerita begini Anda tahu kan? Sampai bawah baru tangan rasanya patah. Iya. Gitu. Nah, baru sampai bawah ya tangan rasa mau patah ya. Nah, karena saya pakai baju renang sendiri. Nah, dia pakai celana berenang sendiri, nggak sadar, tahu-tahu udah baca renang, terus tangan mau patah. Anda bisa tahu itu kekuatan kita, kekuatan manusia itu sebenarnya begitu loh, tanpa kita sadar. Luar biasa loh. Ya. The power of kepepet itu. Jadi ya ada korelasinya itu, kepepet, strong why, ya. Dan itulah yang akan membentuk konsistensi tadi itu. Jadi itu maksud saya kasih contoh ini supaya Anda tahu ketika Anda di mana mengalami rasa buntu, balik ke situ tadi. Nah, kalau mau buat Anda selalu keluar powernya, memang harus kepepet. Nah, saya tuh paling jago ilmu kepepet, sering kali dalam hidup saya kepepet. Tapi kadang-kadang kepepet itu memang bikin stres, ya, bikin stres. Tapi at least it works. It works kalau kepepet itu, gitu loh. Saya hitung 5 menit ya, sudah tidur. Oke, mau banget Oras, mau coach, mau the power of kepepet, yups, the power of kepepet. Pernah dikejar induk ayam. Ya, jadi
Itu yang perlu, itu caranya sebenarnya maksud saya gitu loh. Jadi 5 minutes. ya kalau iya benar, kalau saya itu suka membuat diri saya selalu kepepet. Darah saya kepepet. Kalau istilahnya dulu, zaman dulu saya dengar kayaknya buku siapa itu? Kardiagi ya bukunya tuh. Bukunya dia itu yang dia bilang anggap setiap hari, tapi memang kan terlalu klise kan ngomong kayak gitu ya. Kalau nggak dengan contoh, anggaplah setiap hari itu adalah hari terakhir kau hidup gitu loh. Hari terakhir kamu hidup kan, selalu this is your last day gitu. Jadi selalu membuat yang terbaik every day kan gitu kan bahasa. Tapi kan kalau ngomong itu kayak rasanya bahasa motivator kali. Jadi teriak dulu anaknya suruh tidur itu. Bahasanya motivator kali. Jadi setiap kita harus merasa kepepet aja ya bang. Ya kalau saya sih selalu buat seperti itu diri saya. Kami suruh tidur dulu. Ya. Oke. Hani kau bilang aja ternyata ibu. Apa? Suruh tidur besok sekolah. Siapa yang belum tidur? 3-3-nya. Guys, klik like line. Sleep. Tidur. Besok sekolah. Itu enaknya di rumah. Mantau anak. Gitu dong. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, biar. Aduh. Saya tiba-tiba ingat yang tadi itu. Kalau dikejar-kejar anak, dikejar anjing, bisa lompat pagar. Aduh, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang pengen di iniin? 1-2 pertanyaan lah. Ayo, 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Satu dua pertanyaan guys. Satu dua pertanyaan. Konsisten itu minimal apa memang 90 hari? Sebenarnya gini, konsisten itu enggak, itu maksudnya 90 hari itu dari bahasa banyak orang sukses, termasuk Eric Worre juga banyak selalu dia challenge-nya 90 hari. Karena 90 hari itu minimal. Itu minimal sekali bisa membuat habit kita berubah gitu loh. Habit kita. Jadi membuat habit sebenarnya. Merubah habit gitu 90 hari. 90 days challenge-nya. Banyak orang-orang top networker, top leader itu selalu berbicara soal 90 days. Ya, 90 days challenge-nya. Kalau untuk pertama itu 30 hari pertama, baru setelah itu 90 hari pertama. Selalu begitu, 30 hari pertama sama 90 hari pertama. Itu challenge-nya. Bukan berarti Anda 90 hari langsung sukses, tapi maksudnya disitulah kebiasaannya itu jadi bisa ngikutin gitu loh. Kalau kita melakukan hal yang rutin itu selama 90 hari, itu bisa jadi kebiasaan seterusnya gitu. Apalagi kalau bertahun-tahun. Oke. Untuk konsisten perlu juga mentor bang. Wah kalau konsisten itu, ini aja mentornya. Ini aja mentornya. Untuk konsisten tuh ini aja mentornya. Diri Anda mentornya, ini bosnya Anda. Jadi kan ini bosnya Anda. Udah, ini aja mentornya dah. Lolos, selesai. Nggak lolos, udah. Ini aja mentornya, nggak usah cari mentor lain. Udah ini aja. 90 days. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti kita sudahin dulu ya, guys. Ya, bagi Anda yang tadi telat nonton, jangan lupa nanti bisa diulang. Dan juga
Ini kalau Anda ingin lihat rekamannya semua ya dari apa namanya? Dari part 1 sampai part 15. Part 1 sampai part 15 itu ada di channel YouTube saya. Channel YouTube-nya di Indra Jaya Purba. Nah, siapa yang belum itu ada di kolom komen tuh linknya. Yang belum subscribe siapa tuh? Channel YouTube-nya. Bagi teman-teman siapa yang belum subscribe, di situ Anda bisa belajar atau kasih tahu tim Anda, kasih tahu teman Anda. Di situ banyak belajar, banyak ilmu-ilmu, banyak video-video yang saya buat di situ gratis. Nah, kadang-kadang gratis pun nggak mau bayar, gimana lagi? Padahal gratis pun bisa berhasil. Ilmu gratis juga bisa berhasil kalau mau. Gitu, ya. Siapa yang belum subscribe, nanti langsung masuk ke channel itu, ya. Dan share di situ dan komen. Harus aktif. Terus yang kedua, jangan lupa Instagram juga. Di Instagram juga saya aktif. Instagramnya apa bang? Indra Jaya Purba. Jadi follow. Ya. Kalau Facebook kan sudah. Oke. Supaya terus dapat. Nah, maksudnya nanti supaya Anda juga mengikuti apa yang saya sering lakukan gitu loh. Itu adalah salah satu caranya. Oke, guys. Saya rasa ini dulu ya. Ini adalah ke part 15. Nanti kita ketemu di part ke-16 ya. Saya rasa nggak mungkin. Nanti akan saya kabarin kapan ke part 16 deh. Ya. Indra Kaweda. Sudah saya bikin playlist sendiri ya. Mantap. Itu dong. Oke, guys. Kita ketemu lagi di ke part ke-16 nanti. Growing with Digital Networker bersama Indra Jaya Purba. Sukses buat Anda semua. Bye-bye.